Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Cukup memalukan teman-teman. Indonesia sampai terkenal ke seluruh dunia bukan karena prestasinya, tapi akibat kebodohan atau ulah nakal para pejabatnya. Ya teman-teman, kontroversi Gus Miftah yang menghina penjual es rupanya sampai ke Malaysia, bahkan dikomentari secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut sosok Gus Miftah itu tidak cocok, tidak layak menjadi pejabat publik. Dan hari ini DPR secara lantang teman-teman meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Gus Miftah. Karena bagi DPR, Gus Miftah sudah tidak layak mengemban tugas atau amanah dari Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus kepresidenan bidang kerukunan antar umat beragama. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Ya teman-teman, sepertinya tidak cocok seseorang yang lisannya tajam, yang lisannya sangat kotor, menghina seorang penjual es teh yang sedang berjualan mencari nafkah halal dengan sebutan-sebutan goblok. Dan teman-teman, rasanya ini
DPR memang sudah sangat tepat meminta Pak Prabowo mengevaluasi Gus Miftah secepatnya agar kalau misalnya Gus Miftah memang terbukti bersalah, ya mohonlah Pak Prabowo segera dicopot atau dipecat. Informasi terkait permintaan DPR untuk memecat Gus Miftah ini kita dapat dari Tribun News di video yang berjudul Rapat Memanas DPR Sekak Menag soal Gus Miftah. Omongannya soal guyonan tapi tak ada referensi hadis. Dalam artikelnya teman-teman, dalam press release singkatnya, DPR RI turut menyinggung Gus Miftah dalam rapatnya pada Rabu tanggal 4 Desember 2024. Dalam rapat tersebut, anggota DPR fraksi PKB Maman Imanul Haq mencecar habis-habisan Menag. Ia menyuruhkan soal sertifikasi dai. Pasalnya ia menyoroti banyak ulama seperti Gus Miftah yang selalu berbicara soal guyonan tapi tidak memiliki referensi berbasis hadis atau keilmuan yang mumpuni. Oke teman-teman, biar nggak tambah penasaran lagi, mending kita simak dulu ini pernyataan lengkap dari anggota DPR fraksi PKB Bapak Maman Imanul Haq yang meminta agar Gus Miftah dipecat. Oke teman-teman, simak video selengkapnya. Terakhir Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak, jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinasi, mendoktrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi bahwa umat wasata litakunu syuhada lannas wa yakuna rasul alaikum syahida itu menjadi penting. Jadi poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya menginginkan anggaran ini disetujui, bahwa Pak nanti di tengah jalan ada sebenarnya forum untuk tambahan atau revisi anggaran. Tetapi persoalannya apakah seluruh filosofi anggaran ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan lain sebagainya, sehingga ini semua bisa tercapai. Itu aja Bapak, saya ingin sahabat saya ini berbaikal dan sebagainya, sulit Pak ngatur yang namanya kiblat halal di kita itu. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek orang tiba-tiba sertifikasi halal sebagai halal padahal tidak halal semua. Prosesnya itu yang sulit. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari para dewan kita di DPR yang juga mengomentari terkait viralnya penghinaan seorang pejabat negara utusan khusus kepresidenan kepada rakyat kecil yang yang sedang berjualan ST. Teman-teman, sepertinya memang ini suara-suara lantang, suara-suara keras nyaring dari rakyat Indonesia, dari para pejabat-pejabat kita untuk meminta Gus Miftah ini dipecat makin menguat. Dan saya rasa karir Gus Miftah tidak akan lama, teman-teman. Saya rasa Pak Prabowo punya pilihan-pilihan atau keputusan yang lebih tepat, dan ini saya yakin bakal jadi headline lagi di Indonesia. Kalau misalnya memang Gus Miftah ini dipecat, saya yakin media-media di Indonesia bakal kembali heboh dan rakyat Indonesia akan sangat puas dengan keputusan Presiden Prabowo. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.